Pertama-tama, terima kasih Ma'am atas kesempatannya untuk menonton video ini. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan terkait plan of action saya di tempat wisata Martha Christina Tiahu. Plan of action saya as the management at the Martha Christina Tiahu Stage Tour Spot. Selamat siang, Ma'am. Selamat siang, teman-teman. Oke, pertama-tama dengan NIM 2023-36090. Nah, saya dari kelompok 4. Jadi di tempat wisata Martha Christina Tiahu, yaitu perbaikan dan pencatatan ulang. Seperti yang dapat dilihat di sini, ini adalah terkait masalah yang mau saya sebagai manajemen untuk mengambil tindakan. Nah, masalah di tempat wisata Martha Christina Tiahu ini, seperti yang dapat kita lihat, yang saya paparkan di sini, yaitu masalah terkait tembok-tembok di area wisata, turut seperti mengelupas, banyak retakan, berjamur atau munculnya bercak putih, kemudian berubah warna, dan warna cat yang sudah kotor, kemudian menghitam, dan memudar. Kemudian yang kedua, identifikasi dan analisis penyebab terjadinya masalah. Nah, setelah observasi dan interview di tempat Martha Christina Tiahu minggu lalu, dan setelah pertemuan kami juga dengan Bapak selaku manajemen di sana, saya dapat menyimpulkan terkait penyebab terjadinya masalah yang menyebabkan kerusakan tembok dan juga cat di tempat wisata Martha Christina Tiahu ini. Di mana yang pertama itu usia bangunan, seperti yang kita tahu bahwa bangunan tua itu rentan terhadap kerusakan akibat faktor lingkungan, juga pada penurunan kualitas barang seiring berjalannya waktu. Jadi barang atau material yang dipakai. Kemudian yang kedua itu kualitas material, ya seperti yang sudah tadi saya bilang, bahwa kualitas material yang digunakan di tempat wisata Martha Christina Tiahu ini menggunakan material yang di bawah standar atau berkualitas rendah, seperti cat, plaster, dan semen yang digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi cuaca, di mana tempat wisata Martha Christina Tiahu ini berlokasi atau tempat wisata ini terbuka dengan alam, otomatis kondisi cuaca juga mempengaruhi terjadinya kerusakan tembok dan juga cat yang luntur, dimana contohnya tuh hujan yang terus menerus atau panas yang terik gitu. Jadi membuat ketika perubahan cuaca itu terjadi dapat membuat atau dapat menyebabkan kerusakan tembok dan juga cat, apalagi kualitas material yang digunakan itu rendah. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu anggaran, di mana hasil interview kami kemarin dengan Bapak penjaga di sana selaku manajemen juga yang menjaga tempat wisata Martha Christina Tiahu ini, beliau mengatakan bahwa terkait masalah ini, kerusakan tembok dan cat ini sebenarnya sudah dikatakan atau sudah ingin ditanggulangi, tetapi terkait anggaran itu belum ada, karena beliau sudah mencoba untuk mengirim surat atau proposal gitu di dinas sosial selaku penanggung jawab di tempat Martha Christina Tiahu ini. Jadi dinas sosial itu merupakan penanggung jawab bagian patung dan area bangunannya gitu. Jadi di bagian tangga sama area yang merupakan bangunan itu merupakan tanggung jawab dari dinas sosial, di mana beliau meminta anggaran terkait perbaikan dan pengecatan ulang, tetapi dari pihak dinas sosialnya mengatakan bahwa untuk anggarannya itu belum ada. Jadi saya masukkan juga terkait anggaran ini merupakan penyebab terjadinya masalah dan merupakan faktor yang penting juga. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi peluang dan stakeholder. Nah, kita masuk ke identifikasi peluang. Nah, peluang yang kita atau kami akan dapatkan atau saya akan yang akan bermanfaat, peluang untuk perbaikan tembok dan pengecatan ulang, yaitu meningkatkan daya tarik wisatawan. Seperti yang kita ketahui bahwa tampilan yang bagus dan indah itu dapat membuat tempat wisata menjadi menjadi sesuatu yang sangat indah, atau membuat
tempat wisata itu menarik bagi pengunjung, di mana hal ini juga menambah nilai estetika dari tempat ini dan dapat memikat wisatawan. Nah, yang kedua itu meningkatkan kesan yang positif bagi wisatawan. Nah, maksud dari meningkatkan kesan yang positif bagi wisatawan ini sudah pasti karena estetika yang tadi. Kemudian, di mana jika ada wisatawan yang datang dan berkunjung, ini dapat memberikan kesan yang positif bila mana mereka melihat tempatnya tuh bersih, kemudian bangunannya tuh bagus dan bangunannya tuh tidak retak, intinya tidak rusak, kemudian catnya juga bagus, di mana ini dapat meningkatkan kesan positif bagi wisatawan dan dapat membuat wisatawan itu tuh secara tidak langsung dapat mempromosikan tempat wisata ini kepada orang lain gitu. Jadi misalnya dari mulut ke mulut kayak datang ke tempat Marta Christina tahu di sana bagus, tempatnya tuh benar-benar indah, catnya tuh bagus, terus tempat di sana tuh sangat dirawat dan dijaga. Nah, kemudian seperti itu. Kemudian yang ketiga tuh meningkatkan kunjungan wisatawan. Nah, sebenarnya ini berketerkaitannya. Dimana jika tempat wisata itu bersih, manajemennya bersih dan tempatnya bersih, bangunannya bagus, kemudian cat yang dapat membuat pandangan mata kita tuh menjadi enak dipandang gitu, itu dapat meningkatkan kunjungan wisatawan juga, di mana banyak wisatawan yang tertarik untuk datang dan berkunjung. Kemudian yang keempat yaitu mempertahankan warisan budaya, di mana plan saya ini atau tindakan yang akan saya lakukan ini menjadi peluang untuk mempertahankan warisan budaya seperti yang kita ketahui bahwa tempat wisata Marta Christina Tiao ini merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di Maluku yang sudah dibangun sejak lama sekali dan tempat wisata ini merupakan tempat untuk mengenang jasa pahlawan perempuan dari Maluku yaitu Marta Christina Tiao sebagai salah satu pejuang yang mengusir Belanda di Maluku. Nah, jadi ini dapat mempertahankan warisan budaya dan nilai-nilai luhur yang ada di tempat ini atau yang melekat pada tempat ini. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan aspek ekonomi seperti ini seperti kesimpulannya bahwa aspek ekonomi ini dapat meningkat jika tempat wisata tersebut sangat worth it atau dapat dilihat itu sangat bagus untuk dipandang, yang membuat banyak wisatawan yang datang. Kemudian hal tersebut juga merupakan hasil dari plan ini atau tujuan dari plan ini untuk mengundang banyak wisatawan yang datang, di mana hal itu juga dapat meningkatkan aspek ekonomi atau anggaran untuk keberlanjutan tempat wisata ini. Kemudian selanjutnya itu yang kedua, identifikasi stakeholder. Nah, di sini saya taruh beberapa stakeholder, sekitar 5, yang akan saya divide juga dalam salah satu aspeknya. Kemudian kita akan mulai dari yang pertama, yaitu pemerintah daerah. Of course, kalau kita mau melakukan perubahan, kita harus perubahan, apalagi ini suatu tempat bersejarah, dan ini bukan tempat yang biasa, dimana kita membutuhkan pemerintah daerah atau Pemda di sini. Dan di dalam Pemda itu saya bagi lagi ada dinas sosial seperti yang sudah saya, di mana dinas sosial ini merupakan penanggung jawab di bagian patung sama bagian area bangunannya. Jadi otomatis dinas sosial ini merupakan salah satu stakeholder yang penting juga. Nah, kemudian yang kedua itu dinas pariwisata, di mana tempat Marta Christina Tiao ini merupakan aspek pariwisata juga di Kota Ambon seperti yang kita ketahui. Dan waktu interview kemarin itu saya mendapat banyak culture shock. Sebenarnya bukan culture shock sih, cuman saya itu culture shock karena saya kaget ternyata tempat wisata Marta Christina Tiao ini sangat-sangat menjadi tempat yang menjadi tempat yang menarik bagi para wisatawan, dan bukan hanya wisatawan lokal tetapi juga wisatawan internasional. Nah, beliau itu bapaknya tuh mengatakan, bapak manajemen di situ mengatakan bahwa kebanyakan tuh yang datang di situ untuk berkunjung itu dari Belanda, dan sisanya tuh banyak dari Indonesia, of course, dari Indonesia, dari negara kita sendiri, dari Jakarta dan lain-lain. Kemudian kalau internasional tuh ada dari Jepang, China, dan yang paling banyak itu dari Belanda. Nah, terus kata beliau juga tanggal 30 nanti, saya tanggal 30 nanti itu ada namanya tuh sebenarnya saya lupa atau kurang tanya spesifik terkait itu, tetapi nanti akan ada
kapal pesiar yang datang, dan di dalamnya tuh berisi orang-orang luar, orang dari Belanda yang ingin berkunjung ke tempat ini. Kemudian itu tanggal 30, kemudian setelah mereka berkunjung dan mereka akan balik ke timur ya kalau nggak salah, timur, dan dari timur mereka ke tempat asal mereka. Nah itu sih, saya juga tidak terlalu ingat karena beliau bicaranya pada saat itu lumayan cepat. Nah, tetapi intinya tuh Dinas Pariwisata ini merupakan stakeholder penting di mana kita bisa kaitkan bahwa banyaknya wisatawan yang datang di tempat ini juga bisa menjadi aspek penting untuk Dinas Pariwisata untuk menjadi stakeholder untuk perbaikan dan pengecetan ulang di sini atau di tempat Martha Christina yang ini. Nah, kemudian yang kedua itu pihak swasta. Pihak swasta ini adalah sponsor atau donatur yang terkait untuk mendukung proyek perbaikan. Nah, di sini tuh saya taruh ada pengusaha cat dan material pembangunan, di mana ini juga bisa menjadi sponsor untuk mereka untuk dapat apa yang sekaligus mempromosikan cat mereka gitu. Jadi kalau misalnya kan misalnya kita udah pengen cat ini dan hasilnya bagus dan bertahan lama, contohnya itu. Jadi pengusaha cat ini juga mereka mendapat apa ya? Jadi adanya hubungan timbal balik dari antara sponsor ini atau donatur ini dengan kita sebagai pihak manajemen di situ. Kemudian yang kedua itu bank atau lembaga keuangan, di mana setelah saya cari-cari tahu, bank atau lembaga keuangan di Indonesia ini memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR atau Corporate Social Responsibility yang dapat mendukung proyek ini. Jadi dapat mendukung proyek pelestarian budaya dan lingkungan, di mana hal ini dapat mendukung plan atau tindakan yang ingin saya lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu media untuk promosi dan informasi tentang perbaikan. Nah, kenapa saya taruh media di sini? Seperti liputan TV lokal, TVRI, dan media sosial IG, Instagram, FB, atau Facebook, dan lain-lain. Dimana menurut saya bahwa media ini berperan penting untuk promosi dan informasi tentang tempat wisata ini. Dimana banyak orang yang melihat perubahan di tempat wisata ini dan mereka akan tertarik untuk berkunjung gitu. Jadi di era digital sekarang akan lebih apa ya, lebih more benefit kalau misalnya kita tuh menggunakan media untuk tempat promosi terkait tempat wisata ini. Kemudian yang keempat itu organisasi non pemerintahan atau LSM, di mana ini juga merupakan stakeholder penting. Kemudian yang kelima itu kontraktor dan tenaga ahli untuk perbaikan fisik dan pengecatan. Jadi nanti baru kita define satu persatu. Jadi apa yang akan dilakukan di tempat Martha Christina yang ini? Jadi saya memperbaiki area wisata. Nah, di mana dapat dilihat di sini masalah terkait yang sudah rusak, kemudian mengelupas, retak-retak, berjamur, dan munculnya bercak putih, kemudian berubah warnanya atau catnya itu sudah meluntur, di mana hal ini mengganggu estetika dari tempat ini. Jadi saya akan melakukan. Kemudian selanjutnya, mengapa plan of action ini harus dilakukan? Nah, mengapa sih plan of action untuk perbaikan dan pengecatan di tempat wisata Martha Christina ini harus dilakukan? Yang pertama itu meningkatkan daya tarik wisata, di mana dengan tindakan ini dapat menambah nilai estetika dan menarik para wisatawan untuk datang dan berkunjung. Kemudian ini juga merupakan aspek yang penting, yaitu pergantian, di mana dengan penggunaan material yang baru dan berkualitas agar tempat ini tuh dapat berkelanjutan. Kemudian yaitu kenyamanan dan kepuasan pengunjung, di mana dengan tempat yang bersih, indah, dan terawat dapat menimbulkan kenyamanan bagi wisatawan. Kemudian selanjutnya itu pelestarian tempat wisata bersejarah, di mana plan ini harus dilakukan agar dapat menjaga tempat ini tetap bersih dan terawat, juga berkelanjutan, di mana nilai-nilai sejarah di dalam tempat ini tuh dapat dirasakan oleh generasi mendatang juga. Jadi berkelanjutan. Kemudian yang terakhir yaitu mencegah kerusakan lebih lanjut, di mana plan untuk perbaikan dan pengecatan ulang ini dapat mencegah kerusakan lebih lanjut, di mana penggunaan materialnya digunakan penggunaan material yang premium atau yang
cocok untuk tempat wisata ini, jadi dapat mencegah kerusakan lebih lanjut. Oke. Selanjutnya, dampak perubahan yang dapat dilakukan. Nah, dampak perubahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, meningkatkan daya tarik wisatawan, kemudian yang kedua, kenyamanan wisatawan, di mana tempat yang terawat dapat menciptakan pengalaman yang berkesan bagi para pengunjung yang datang ke situ. Kemudian yang ketiga itu peningkatan pendapatan, di mana dari banyaknya pengunjung yang datang dapat meningkatkan aspek pendapatan, dan itu juga dapat membantu anggaran untuk keberlanjutan tempat wisata ini. Kemudian pelestarian warisan budaya untuk menjaga nilai-nilai budaya nilai-nilai budaya yang merupakan sejarah Martha Christina Tiao ini dapat berkelanjutan dan dapat dirasakan dan dinikmati oleh para generasi mendatang. Kemudian yang terakhir itu manfaat ekonomi yang sudah saya sampaikan juga, di mana manfaat ekonomi ini bisa mencakup anggaran tempat wisata, juga benefit untuk warga lokal yang berjualan di sekitar sana. Kemudian selanjutnya adalah prosedur implementasi, di mana yang pertama itu identifikasi masalah, di mana saya sudah melakukan survei tempat serta wawancara juga dengan penjaga setempat yang manage tempat itu untuk mengidentifikasi masalah spesifik terkait tindakan yang akan dilakukan ini. Kemudian hasilnya itu seperti hasil yang saya dapat itu setelah wawancara dan survei lapangan itu seperti masalahnya tuh seperti kerusakan fisik, dan seperti pada awal sudah saya katakan terkait bagian tangga dan juga area bangunannya itu sudah sangat-sangat tidak enak dipandang, sudah berjamur dan munculnya bercak putih, kemudian cat-catnya yang sudah mengelupas dan sudah berwarna dan menghitam. Kemudian yang kedua itu pengumpulan data dan dokumentasi, di mana prosedur implementasi ini saya mengumpulkan data dan dokumentasi yang relevan yang sebelumnya sudah saya paparkan juga, dan laporan kerusakan dan analisis dampak, juga manfaat untuk membuat dokumen yang mendukung pengajuan saya nantinya sebagai manajemen. Nah, kemudian yang ketiga itu membuat proposal perbaikan. Nah, jadi proposal perbaikan itu berisi tentang deskripsi proyek. Jadi tujuan dan ruang lingkup perbaikan, jadi dari bagian mana sampai bagian mana yang ingin saya perbaiki gitu. Jadi saya akan memperbaiki di bagian bangunannya, semua bangunannya, terutama di bagian tangga untuk naik ke main area. Kemudian di dalam laporan itu juga berisi tentang rencana anggaran, di mana rincian biaya yang diperlukan untuk perbaikan, kemudian manfaat proyek, di mana dalam proposal perbaikan ini ada atau harus diisi dengan manfaat proyek. Jadi manfaat apa yang akan diperoleh, seperti peningkatan daya tarik wisatawan, itu salah satu contohnya. Kemudian yang keempat, pengajuan proposal perbaikan pada lembaga. Nah, setelah pembuatan proposal perbaikan yang tadi sudah saya sebutkan, kemudian selanjutnya itu pengajuan proposal perbaikan pada lembaga pemerintahan atau stakeholder yang sudah saya sebutkan tadi, juga pada sponsor yang dapat mendukung rencana ini dapat terimplementasikan, dengan menyertakan dokumen pendukung juga. Nah, dokumen yang tadi sudah saya sebutkan yaitu proposal perbaikan dan data-data yang sudah kita kumpulkan. Jadi pengajuan proposal ini akan diberikan atau akan dikirimkan ke pemerintah daerah, Pemda, dan dinas sosial selaku penanggung jawab area ini, dinas pariwisata, dinas lingkungan hidup, kemudian untuk pihak swasta, sponsor atau donatur yang tertarik untuk mendukung proyek perbaikan ini, yaitu pengusaha cat dan material pembangunan, kemudian bank atau lembaga keuangan, di mana yang sudah saya sebutkan sebelumnya juga, di mana bank memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan CSR yang mendukung proyek pelestarian budaya dan lingkungan. Otomatis ini menjadi salah satu stakeholder yang dapat membantu plan of action di Martha Christina Tiao ini. Kemudian media untuk promosi dan informasi tentang perbaikan. Jadi kita akan mengirim proposal perbaikan ini atau
ya proposalnya suratnya pada liputan TV lokal seperti TVRI, kemudian juga kalau media sosial itu dari kayak Pemda, jadi kayak wali kota yang datang dan berkunjung, misalnya mengupload um, experience beliau di tempat ini. Nah, kemudian organisasi non-pemerintahan, LSM, yang berfokus pada pelestarian budaya dan juga lingkungan. Kemudian yang kelima, yaitu rapat koordinasi. Jadi setelah proses-proses sebelumnya itu, setelah proses-proses itu terjadi, kemudian saya akan menyelenggarakan pertemuan dengan stakeholder untuk berdiskusi lebih lanjut terkait hal ini, terkait tindakan yang akan saya lakukan. Jadi kita akan bertukar pendapat juga terkait bagaimana dan bagaimana apa ya namanya, intinya bertukar pendapat terkait hal yang akan dilakukan. Nah, kemudian setelah rapat koordinasi, yang keenam yaitu persetujuan dan penjadwalan. Nah, jadi setelah mendapatkan persetujuan dari Pemda, kemudian mendapat anggaran dan lain-lain, kemudian itu saya akan menetapkan jadwal pelaksanaan dan alokasi sumber daya yang diperlukan. Jadi alokasi sumber daya ini maksudnya tuh kayak orang-orang yang dibutuhkan untuk membantu dalam perbaikan ini. Jadi kayak kuli dan para konstruktor gitu. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu pelaksanaan proyek. Jadinya apa terakhir nih? Yaitu saya akan melaksanakan perbaikan dan pengecatan ulang sesuai waktu ya, karena perbaikan otomatis perbaikan kita butuh kurun waktu berapa ya? Sekitar beberapa waktu setelah perbaikan kemudian pengecatan ulang, karena kita nggak mungkin same kayak abis ya kita akan menyesuaikan waktu dan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian melibatkan stakeholder yang relevan yang dapat membantu dalam perbaikan dan pengecatan ulang, yaitu kontraktor dan tenaga ahli, di mana kontraktor bangunan ini yang memiliki keahlian dalam perbaikan fisik, tempat wisata, dan renovasi. Nah, kemudian ahli pengecatan, di mana yang berpengalaman dalam pemilihan aplikasi chat yang sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan untuk tempat wisata ini menjadi tempat yang berkelanjutan. Jadi untuk chatnya tuh tahan lama, gitu contohnya. Kemudian yang kedelapan itu penggunaan material. Nah, untuk penggunaan material, untuk bagian perbaikan tembok itu saya memilih untuk memakai semen Holcim, di mana hasil research saya dia kuat dan tahan lama, dan juga penggunaan primer Dulux, ya primer Dulux sealer yang memiliki manfaat perlindungan kelembapan dan jamur. Jadi membuat tempat ini tuh atau temboknya tuh nggak akan ada lagi jamur, dan melindungi terhadap ya kelembapan juga. Kemudian untuk bagian pengecatan saya menggunakan atau saya lebih prefer atau setelah research saya yaitu saya mendapat cat Nippon Paint Weather Bond, itu cat acrylic exterior, karena tempat yang mau dicat ini kan otomatis dia kan tempatnya tuh kan di luar ya, jadi bagus untuk eksterior. Nah, kemudian kenapa cat Nippon Paint Weather Bond? Karena cat ini tuh memiliki daya tahan yang baik terhadap sinar UV dan cuaca, di mana cocok dan tepat sekali untuk dipakai di tempat wisata Marta Christina Tiau ini. Kemudian juga tahan air dan mencegah lumut, kemudian ramah lingkungan pastinya dan mudah dibersihkan. Kemudian yang kesembilan yaitu evaluasi dan pelaporan. Nah, jadi setelah prosedur yang sudah saya lakukan sebelumnya, kemudian saya akan melakukan evaluasi dan pelaporan. Jadi setelah selesai itu evaluasi hasil perbaikan. Jadi evaluasi terkait prosesnya, kemudian hasil yang didapat. Nah, setelah itu saya akan pelaporan kepada stakeholder atau semua pihak yang terlibat, di mana ini pastinya harus, karena ini merupakan apa ya? Merupakan kerjasama yang baik, di mana kita harus melakukan pelaporan pastinya terhadap pihak-pihak yang membantu dan sponsor-sponsor terkait. Kemudian yang ke-10 pastinya yang paling penting yaitu pemeliharaan jangka panjang, dimana setelah proses-proses ini sangat tidak efisien jika kita tidak melakukan pemeliharaan untuk jangka panjang. Dimana pemeliharaan jangka panjang ini saya divide
Yang pertama itu pembersihan rutin, kemudian inspeksi berkala atau pengecekan secara berkala. Kemudian yang ketiga itu penggunaan pembersih ramah lingkungan agar tidak merusak cat atau permukaan tembok. Nah, itu. Kemudian ini adalah dokumentasi yang saya ambil di sana terkait ini merupakan dokumentasi yang mewakili saja karena tidak mungkin saya mengambil seluruh di bagian tempat wisata, tetapi saya sudah melakukan observasi dan mostly atau kebanyakan di tempat Martha Christina ini sudah sangat-sangat tidak terawat dan sudah sangat harus diperbaiki. Seperti yang dilihat di sini, ada bercak putih, kemudian kelembapan, dimana kan ini tempat wisatanya itu terbuka ya, eksterior. Dimana hal-hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu atau tindakan yang akan saya lakukan ini dapat sangat berdampak untuk keberlanjutan tempat wisata ini pastinya, dan juga dapat memberikan manfaat terkait terkait keberlanjutan, kemudian aspek-aspek yang dapat meningkatkan tempat wisata ini untuk membuat para pengunjung itu lebih banyak untuk datang di sini. Nah, seperti yang dilihat di sini tuh tangga-tangganya tuh benar-benar udah rusak, ini udah dibersihin, cuman memang karena sudah lama dan butuh untuk diperbaiki dan pengecatan ulang. Jadi menurut saya plan of action saya sangat-sangat penting untuk diterapkan atau ditindaklanjuti oleh pemerintah dan oleh pemerintah dan pastinya dinas sosial yang merupakan penanggung jawab dari tempat wisata ini, dari bagian patung itu, dari bagian patung sampai intinya di bagian bangunannya. Jadi itu saja hasil presentasi dari saya hari ini, dan terima kasih Mem atas waktunya untuk menonton video ini, dan terima kasih. Oke, terima kasih Mem atas waktunya.